Halo teman-teman. Terima kasih sudah mau mampir lagi belajar binary bot setiap hari bersama saya Koko Riko. Saya doakan kita semua sehat-sehat, amin. Oke, melanjutkan yang kemarin ya teman-teman. Kemarin kita sudah bahas ya, fitur-fitur di bagian atas ini gitu ya. Menurut saya ini penting sekali. Jadi buat teman-teman yang berharap di video ini ada download robot, sorry karena kita nggak akan membuat robot kali ini. Kita akan melanjutkan membahas fitur-fitur dasar membuat robotnya dulu teman-teman ya. Jadi sebelum membuat robot, alangkah baiknya teman-teman tahu semua fitur yang bisa teman-teman gunakan dalam membuat robot ya. Jadi lebih maksimal. Oke. Nah, kemarin kita bahas fitur atas ini. Sekarang saya akan bahas fitur yang tab logic yang sebelah kiri ini ya. Logic paling atas. Kalau kita klik logic, muncul berapa item? 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 blok. Ya, kita sebut ini blok. Ini satu blok, satu blok, satu blok, satu blok, satu blok. Kayak puzzle gitu ya. Drag and drop. Nah, if itu teman-teman misalnya if itu kan jika ya bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kebingungan teman-teman bisa ganti bahasa nih. Saya ganti English ini jadi bahasa Indonesia. Ini kita rubah English ke bahasa Indonesia ya. Jadi ini masalah kebiasaan aja. Lebih nyaman mana mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nah, ini kan logic jadi logika gitu ya. Nah, kita pakai bahasa Indonesia dulu ya. Nah, ini logic if. Jika kerjakan. Nah, artinya jika kerjakan jadi berubah ya. Jika, nah di sini adalah syaratnya. Ya, kalau teman-teman drag di sini, jika taruh syaratnya itu di sini di tempelan puzzle ini nih. Ya. Jika syarat ini kerjakan apa? Tempelnya di sini. Gitu. Oke, mudah ya. Nah, ini operator sama dengan membandingkan dua parameter. Membandingkan. Nah, yang kita bandingin itu nih, kita kalau teman-teman klik ini bisa ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Nah, jadi teman-teman bisa membandingkan dua itu. Ini biasanya ditaruh di kayak di jikanya ini sih. Tak, misalnya jika A sama dengan B, lakukan apa? Atau jika last digit sama dengan 3, lakukan apa? Atau jika last digit tidak sama dengan 2, artinya selain 2, lakukan apa? Kayak gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Ada operator ini dan atau. Misalnya teman-teman punya lebih dari satu syarat. Nah, syaratnya adalah A harus 1, B harus 2. Itu kan artinya operator dan kedua-duanya harus terpenuhi. Nah, A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Pakai operator dan ini teman-teman. Nah, tinggal tambahin ini di sini. Ini di Ctrl C Ctrl V ke sini lagi. Taruh sini. Nah, jadilah if ini dan ini gitu ya. Nah, ada operator atau adalah di mana salah satu kondisi terpenuhi boleh. Jadi boleh salah satu saja terpenuhi. Ya, yang penting salah satu terpenuhi ya pasti kerjakan di dalam sini. Ya, antara ini atau ini. Berbeda dengan dan, kalau dan tadi harus kedua-duanya terpenuhi ya teman-teman ya. Nih, kedua-duanya harus terpenuhi kalau dan. Tapi kalau atau salah satu saja terpenuhi, it's okay. Dia akan anggap itu true, benar. Dia akan mengerjakan ini. Oke, lanjut. Ini ada bukan, operator bukan. Kalau bahasa Inggrisnya not ya. Not ini kayak merubah keadaan, negasi. Yang tadinya benar jadi salah, yang salah jadi benar, kayak gitu ya. Intinya kalau bahasa matematikanya menegasi gitu. Not, membalikan keadaan ya. Misalnya ada fitur boleh open posisi sama dengan true. Nah, masukin ke not ini ya. Artinya tidak boleh open posisi jadi false. Kayak gitu teman-teman, dibalikan. Oke. Itu bukan not, bukan atau not. Nah, ini ada benar. Kita lihat ya, ada benar, ada salah. Nah, bahasa Inggrisnya true sama false.
Ya, kita mau kasih variabel, ini variabel boolean gitu ya. Kalau di programmer bahasanya boolean. Intinya benar atau salah. Benar atau salah, 1 atau 0 gitu dia. Itu biasa dipakai kalau misalnya apakah sekarang sedang marti? Ya, sedang marti sama dengan true misalnya. Atau kalau win berarti kan tidak marti. Di setting sedang marti sama dengan false. Ya, false itu salah gitu. Sedang marti sama dengan salah. Berarti robot tahu ini sedang tidak marti. Kayak gitu ya. Itu teman-teman kalau mau pakai gitu silakan. Ini null. Nah, di apa ya? Variabel di binary bot ini kalau teman-teman tidak definisikan ya, tidak disetting, tidak dikasih tahu isinya apa, itu nilainya 0 teman-teman. Nilainya 0. Dan biasanya kalau kita tidak menghandle nilai variabel, artinya dibiarkan 0 atau dibiarkan kosong, ketika tiba-tiba kita pakai ya, bukan kita setting ya, kita pakai, dia akan error. Makanya itu kita ada pengecekan if null ya, jika variabel ini masih null, oh berarti itu belum disetting atau belum di input parameter sama si user. Nah, itu gunanya null, mendeteksi si suatu apa ya, variabel itu sudah diisi atau tidak gitu. Atau teman-teman bisa misalnya tadi di setting lalu melewati beberapa tahap, akhirnya dinulkan kembali buat tahap berikutnya, itu juga bisa. Ini pakai null ini. Null itu kayak apa ya? Kayak variabel hampa. Bukan nol ya. Kosong sama nol kan beda ya. Kalau nol ya ada isinya 0. Tapi kalau kosong hampa, nggak ada apa-apa ya. Null itu null, hampa gitu. Ya istilahnya gitu ya, hampa. Nah, selanjutnya ada ini. Tes jika benar, jika salah. Nah, ini menarik teman-teman. Fungsi tes jika benar jika salah ini hampir mirip dengan fungsi jika ini, jika kerjakan ya. Nah, kalau jika kerjakan ini kan dia harus true, maka laksanakan kerjakan di bagian yang sini ya, lakukan kerjakan sini. Tapi kalau kita pakai tes, dia ada 2 output teman-teman. Jika benar outputnya apa, jika salah outputnya apa, itu ya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman, lebih fleksibel yang mana ya. Sedangkan kalau jika ini kan, jika benar kerjakan ini ya, kalau jika salah lainnya gitu kan. Oke. Nah, tapi kalau di jika ini kita bisa pakai atau jika lebih dari 2 ya, lebih dari 2, bisa lebih dari 2. Tapi kalau di tes ini cuma 2, hanya 2 ya, yaitu ya kalau nggak benar salah. Jadi di tes misalnya jika jika last digit sama dengan 5, maka boleh posisi sama dengan true misalnya. Ya, berarti teman-teman di sini outputnya adalah masukkan ke dalam satu variabel ya. Di sini misalnya true, di sini false. Ya, parameter yang di sini akan berubah true atau false mengikuti yang tes di sini, apakah benar atau salah. Gitu. Jika benar dia akan ambil output dari sini, jika salah dia akan ambil output dari sini. Nih. Ya, sekali lagi. Jika syarat ini benar, dia akan ambil output dari yang sini, kedua. Jika syarat ini salah, dia akan ambil output dari sini. Masukkan ke variabel di sini. Gitu. Makanya biasanya di sini set variabel A misalnya sama dengan ini, tes ini gitu. Jadi nggak perlu if ini. Jadi alternatifnya bisa pakai if atau tes gitu ya, tergantung kebutuhan teman-teman dan fleksibel teman-teman lebih suka yang mana. Gitu. Oke, sudah habis ya yang fitur apa ya? Bukan fitur, blok logikanya gitu. Oke, kita akan bahas blok yang di bawahnya, ada matematika, teks, dan masih ada di bawah-bawahnya. Kita akan pisahkan videonya teman-teman ya, biar sedikit demi sedikit teman-teman paham ya. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Saya Koko Riko pamit, semoga info ini berguna. Salam sehat, salam sukses, amin.